Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan mulai coding ya, mulai coding untuk Arduino kita gitu ya. Dan di video ini kita akan pertama kali hmm, hardware yang sudah kita pakai ya, yang sudah kita punya ini seperti ini. Ini nanti harus terhubung dengan ini, terhubung dengan apa aplikasi kita gitu ya, terhubung dengan aplikasi kita yang ada di laptop. Mohon maaf saya pakai Mac gitu ya, MacBook. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan di Windows-nya ya, gitu ya. Oke, kita mulai aja. Jadi kita akan setup dulu tools yang diperlukan untuk Arduino ini. Yang pertama itu kita akan install dulu Arduino IDE. Nah, caranya apa? Caranya teman-teman bisa langsung download ya. Download di alamat ini, di arduino.ccc. Nah, kita akan buka browser ya. Buka browser. Oke, ini udah di browsernya ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung masuk ke arduino.ccc atau Google dulu gitu ya. Nah, habis itu nanti masuk ke bagian software. Nah, bagian download. Oke, software download. Nah, ini sudah, kita udah nyampe ya, ada akses. Nah, ini teman-teman di bagian sebelah kanan ini, yang ini ya, ini ada software yang harus download. Kalau teman-teman Windows-nya di bawah Windows 10 gitu ya, teman-teman pakai yang Windows 7 aja. Kemudian saya saranin yang ini, download terus install. Ukurannya berapa ya? Saya belum cek ini ukurannya. Kemudian kalau yang Mac kayak saya pakai yang ini gitu. Terus kalau yang Windows lainnya pakai 10 pakai yang ini. Windows 8, 10 dan seterusnya kayak yang ini. Kalau yang Linux juga bisa, teman-teman yang pakai Linux juga pakai bisa. Oke, ini ya. Oke, ini teman-teman download gitu, lalu diinstal seperti biasa. Saya nggak jelasin step by stepnya, ikutin aja di situ, simple. Nah, habis itu biasanya aplikasi sudah ready, gitu ya, sudah ready. Nah, kita sekarang bisa bisa jalankan. Nah, kalau di Mac itu kita jalankan begini. Ini ada Arduino, kita klik begini, nanti keluar begini. Ya, ini IDE-nya. Ini basic banget, gitu. Nah, dari sini kalau kita udah punya code-nya, dari sini kita akan hubungkan ya perangkat kita dan komputer. Oke. Jadi kita akan hubungkan, ini akan langsungkan ya di sini. Ingat ya, pakai USB yang tipe B ya. Oke. Nah, ini yang tipe A-nya sambungkan dengan laptop. Nah, ini ya, teman-teman ada ada ininya. Ada USB-nya. Nah, USB-nya sambungkan ke sini. Oke. Nah, kalau sudah, oke ya, cirinya nanti lampunya nyala. Ya, lampunya menyala ya. Oke, dua-duanya nyala. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kita itu kan tadi sudah punya codingan ini ya. Nah, codingan ini sebenarnya bisa langsung kita kirimkan, kita simpan. Ini namanya teknik mereset ya, bukan mereset, reset, reset. Ya, jadi mengenalkan, membuat jadi baru, gitu ya. Kalau kita pengen jadi baru, kita coding ini aja, kita kirim, kita simpan, set gitu. Nah, ini kalau udah kita simpan, sebentar ya, ada message di bawah saya buat sederhana lebih kecil lagi. Nah, oke, kelihatan ya, download dan uploading. Oh ya, teman-teman lupa, sebelum kesini biasanya nanti di menunya itu di tools, nggak kelihatan ya, di tools, karena pakai Mac menunya di atas. Jadi di tools nanti ada pilih boardnya Android Uno gitu ya. Kemudian portnya. Nah, portnya sesuaikan. Cara taunya biasanya nanti kalau di Windows ada ceng-ceng teteret gitu ya. Nanti dicek aja di port berapa dia koneksi. Pilih-pilih aja di sana. Oke. Nah, kalau sudah pilih portnya di sana berarti kalau sudah nyala gini terus tadi sudah nyala berarti powernya nyala gitu ya. Terus yang kedua kita code ini terus kita upload. Nah, ini tombol upload ya. Ini cara masuk ke hardware yang ini gitu. Cara masuk ke hardware yang ini gitu. Ini. Nah, ini dengan cara upload tadi. Kita upload aja. Nah, seperti itu. Oke.
Ini kalau udah upload, nah ini perhatiin ya, dia cuman nah sisanya masih banyak gitu ya, memorinya, storage-nya baru kepakai 1% untuk code sederhana ini. Nah, berarti kita sudah selesai nih menyetup tools-nya gitu. Jadi kita sudah bisa coding. Kalau sudah punya coding tool-nya akan mudah karena selanjutnya kita tinggal menambah modul, membangun logika dan seterusnya. Itu mungkin ya untuk installasi videonya. Nah, sekarang saya seperti biasa, saya bilang saya orangnya belajar itu nggak dari pengetahuan, jadi saya pengen jadi project gitu. Saya pengen sebenarnya laptop sama perangkat tuh bisa ngobrol gitu ya. Nanti ada ngobrol itu gimana? Ngobrol itu dengan kabel ini, dengan kabel USB ini. Nah, ini dianggap serialnya gitu. Dianggap serialnya kita bisa ngobrol gitu. Dan dia juga bisa ngerespon gitu ya. Nah, kali ini kita akan buat kalau apa ini jalan gitu ya, aplikasi ini jalan, di sini jalan. Nanti dia setiap 1 detik dia akan kirim halo bisa coding, halo bisa coding. Dia akan kirim ke serial portnya, ke serial saya ya, akan ngirim halo bisa coding gitu ya. Oke, jadi per 1 detik perangkat ini akan ngirim perintah halo bisa coding gitu ya. Oke, nah kita mulai aja. Nah pertama teman-teman saya mau ngasih tahu bahwa di apa Arduino ini itu ada apa ya cara codingnya. Nah cara codingnya itu teman-teman bisa lihat di sini di bagian sini di bagian documentation. Nah ini masuk ke reference-nya. Nah ini adalah ini ada language-nya, terus ada function, ada variable, sama structure. Kita pakai yang standar ini dulu aja. Simple ya, structure, variable. Nah, untuk perangkat yang ini, perangkat hardware ini ya, ini perangkat hardware ini, dan pakai port ini kita kerja dengan serial, gitu ya. Ini dengan serial. Nah, serial itu kalau di documentation itu ada di sebelah sini nanti ada serial. Mana serial? Nah, ini ya, communication serial. Oke. Ini kalau kita klik di sini, nanti ada perintah-perintah dalamnya. Ini ada penjelasannya. Kemudian ini, if serial, bla 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 bla. Nah, saya biasanya akan sharing dulu yang namanya begin. Ini karena jadi standar awal, serial begin gitu ya. Nah, ini ada speed. Nah, apa sih ini artinya? Jadi begini. Saya harus pelan-pelan ya. Jadi perangkat ini kan ngobrol dengan komputer kita gitu ya. Nah, perangkat ini ngobrol dengan komputer kita. Nah, cara ngobrol itu ada aturan speednya. Contoh gini, kalau saya ngomong sama teman-teman terlalu cepat misalkan seperti ini, Anda belum tentu ngerti kan gitu. Tapi kalau saya gini ya teman-teman, serial port ini gunanya untuk berkomunikasi. Kan saya agak lambat. Nah, menentukan speed lambat atau cepatnya saya bicara itu dengan cara ngatur speed tadi. Oke, nah bagaimana ngelihatnya? Nah, ngelihatnya gini. Jadi di aplikasi Arduino itu ada yang ini nih, serial port monitor. Ini yang gunanya akan kita gunakan. Ini kalau diklik gitu ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini nih, teman-teman. Nah, akan keluar seperti ini gitu ya. Nah, ini akan keluar seperti ini. Gitu. Nah, kalau saya kemudian kalau pakai Mac, ini akan kelihatan serialnya akan connect kemana. Seperti itu. Nah, ini code-nya gitu ya. Nanti saya akan keluar nih per 1 detik dia akan halo, halo, halo gitu ya. Oke. Nah, saya akan jelaskan lagi tadi kita pakai serial begin. Jadi kita copy aja nih serial begin. Tuh ya. Nah, kalau speed mana? Speed itu di sini nih. Nah, ini ada 900, 1900 dan seterusnya. Kita pakai 9600 ya speednya. Pelan-pelan ya. Kita akan ngobrol sama hardware dengan ini gitu ya. Dengan cara kita coding di Android-nya seperti itu ya. Di IDE-nya. Jadi kita akan coding di sini. Dan itu masuknya di bagian setup. Jadi setup tuh saya menjelaskan dulu ya konfigurasinya. Sebelum sini. Harusnya itu dulu sih pelan-pelan ya. Saya keburu-buru. Maaf. Jadi ini jadi 9600 supaya jangan lupa. Nah, yang pertama, jadi di aplikasinya Arduino ini kita tuh ada 2 fungsi utama. Yang pertama setup, ini kayak misalkan kayak komputer lagi ngebut gitu atau HP lagi dinyalain gitu. Nah, ini akan dinyalain dulu pertama kali gitu. Dia kayak setup system. Nah, kalau dia sudah jalan itu namanya di loop.
dia mengulang-ulang, ngulang-ulang gitu ya. Nah, sekarang sudah bisa nih. Sekarang kita akan mengenal di sini ya. Tadi kan ada perintah setup sama loopnya sudah clear ya. Setup itu pertama kali jalankan, gitu. Yang kedua, loop itu adalah sesuatu yang memang rutin dijalankan oleh si hardware ini, si perangkat ini. Muter aja deh gitu. Loop itu artinya ngeloop ya, muter aja gitu ya, ngecek terus terusnya. Nah, saya mau jelasin kalau tadi saya ada serial begin, itu kan saya harus bilang, oh nanti speed yang di hardware ini ya, speed di hardware ini, gitu ya, speed di hardware ini nanti eh, ini ya, apa? Speednya nanti 9600 ya. Itu kan berarti harus di setup di awal pertama kali. Jadi saya harus setup dulu sini. Saya bilang, ini hardware yang ini, gitu ya, hardware ini seperti ini, hardware yang ini nih. Dia speednya 900 ya, supaya saya ngomongnya lebih supaya apa jelas itu komunikasi pakai apa. Oke, 900 ya. Oke. Makanya di sininya nanti juga 9600 supaya nggak mismatch, supaya nyambung lah. Jadi kalau saya ngomong cepat, teman-teman juga dengerin cepat atau bisa di pause. Tapi kalau bicaranya agak lambat begini, teman-teman juga lebih melambatkan diri mendengarkannya. Oke, jadi pengertian speed di sini ya. Oke. Nah, kemudian saya mau ngajarin lagi cara yang kedua, yaitu perintah kedua ya. Ini kan perintah speed ya. Perintah yang kedua itu adalah terkait masalah serial juga gitu ya. Nah, di sini tuh ada perintah yang namanya write line, write mana ya? Nah, print line. Ada print sama print line itu bedanya gini. Kalau print itu satu baris gitu, tapi dia nggak turun ke bawah gitu, ganti baris, nggak di enter istilahnya gitu. Tapi kalau pakai ln itu perintahnya turun ke bawah. Kita coba aja ya, gitu. Oke. Nah, ini saya akan kasih serial dot print gitu ya. Kita lihat hasilnya ya nanti ya. Misalkan saya akan bilang halo, bisa Arduino gitu ya. Oke, saya simpan. Nah, simpan tuh biasa saya kasih ini, saya kasih nama nanti serial dasar. Nah, teman-teman jangan khawatir, nanti saya kasih link ya. Semua code di project ini nanti ada satu folder Google. Teman-teman bisa download sekaligus karena yang akan saya share adalah satu folder sekaligus gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca di sana, bisa belajar di sana, bisa download di sana. Itu ya. Oke, ini sudah saya simpan, nanti saya upload di Google Drive gitu. Sudah saya simpan. Nah, simpannya biasanya kayak gini, pakai save. Nah, kalau sudah simpan ini, pastikan dicek ini, namanya verify. Ini kayak ngetes apakah ada error nggak di aplikasi kita gitu. Nah, tes seperti ini. Nah, kalau dia nggak ada error, dia akan ini dan compiling. Jadi bagus nih, gitu ya. Nah, kalau sudah di verify seperti ini, boleh berkali-kali ya, nggak apa-apa. Nah, habis itu kita upload. Nah, upload itu jadi kirim nih dari komputer kita ini, sini, dia masuk nih ke hardware sini. Cirinya nanti dia berkedip-kedip di sini bekerja, gitu ya. Nah, karena sudah siap gitu, kita akan mana tadi? Nah, oke. Kita akan kirim, upload. Nah, terus, teman-teman lihat ya, lampunya kedip-kedip nih. Nah, kalau sudah, gitu ya, dia sudah jalan nih. Nah, tuh, dia halo, cepet banget gitu. Nah, kita nggak mau kayak gini ya, repot ya. Nah, saya kenalin dulu yang namanya delay. Delay itu saya kasih tahu di sini yang namanya delay. Delay itu ada di function juga, gitu ya, di function. Kita cari yang namanya delay. Tugasnya apa delay? Delay itu untuk memperlambat gitu. Nah, ini delay. Gitu ya. Supaya jangan cepet. Kalau cepet kayak gini kan, kita nggak bisa bacanya kan ya. Oke, jadi kayak saya kasih delay. Misalkan 1000. 1000 itu artinya 1 detik. Saya tes lagi. Dan gitu, saya naikkan ke server ke Arduino. Oke, kalau sudah upload selesai ya. Nah, kita lihat lagi sekarang di ininya. Nah, halo. Nah, per 1 detik ya. Bisa nggak diatur misalkan per 5 detik? Ya kita ganti aja tinggal 5. Seperti ini. Kita tes. Oke, kita upload.
Ini saya hapus dulu ya. Jadi di sini ada namanya clear output, saya clear output. Nah, dia ngirim. Nanti dia per 5 detik dia akan halo 1 2 3 4 5. Halo 1 2 3 4 5. Halo, nah gitu ya, per 5 kali gitu ya. Nah, per 5 kali. Nah, dari sini kita bisa kelihatan bahwa program kita jalan nih. Jadi ngeloop dia per 5 detik, dia muter seperti itu. Oke, karena udah sampai sana, maka kita akan lakukan berikutnya apa? Kita akan lakukan berikutnya adalah kita akan bikin mengenal yang print line. Jadi kan print aja ya. Oke, supaya ganti baris nyaman bacanya. Jadi kita cek lagi kalau misalkan serial gitu ya. Kita balik ke sini. Kita masuk ke serial ini gitu ya. Serial ini ada namanya print line ya. Print line. Oke. Nah, print line itu ganti baris. Oke, nah udah ya. Sekarang saya ganti dengan print line. Ingat di compile di ini dulu, simpan gitu. Terus saya upload. Oke. Terus saya cek serialnya. Nah, lihat nih. Dia detiknya kelihatan nih per 5 detik nih biasanya. Halo. Nah, ini kan per 5 detik kan 3 ke 8. Halo. Nah, 8 ke nah gitu ya. Halo. Nah, ini gantinya bisa ganti baris dan ada timestampnya. Jadi, apa sih manfaatnya ini gitu ya? Jadi manfaatnya begini teman-teman. Jadi teman-teman nanti mungkin bikin coding gitu ya, terus error gitu. Misalkan lampunya nggak nyala gitu, padahal sudah di ini. Nah, ini gunanya untuk misalkan memastikan bahwa bagian itu tereksekusi atau tidak gitu. Jadi kita bisa tahu titik errornya, titik kesalahan logikanya misalkan gitu. Nah, caranya dengan serial print line ini. Oke? Nah, yang perlu saya sampaikan lagi teman-teman, kalau saya sudah simpan, tadi kan sudah saya simpan ya, code-nya ke hardware ini ya, gitu ya, sudah running nih, gitu. Nah kalau dia sudah running, lalu saya copot gitu hardware-nya ini, terus saya colok lagi dengan power eksternal, karena misalkan saya mau bawa ke, kalau saya punya kebun kan saya bawa ke kebun saya gitu ya, bukan sih pekarangan depan rumah, nah halaman depan rumah. Nah di situ berarti serial ini nggak berfungsi gitu, jadi yang outputnya tadi nggak bisa dilihat gitu. Output yang kita codingkan di sini itu nggak bisa kelihatan gitu. Jadi ini sebenarnya hanya untuk pada saat kita melakukan coding ya, melakukan analisis. Gimana sih ini hardware-nya seperti itu dan seterusnya gitu ya. Oke teman-teman, itu aja ya pelajaran kita hari ini. Di video ini saya segera ringkas. Jangan lupa nanti filenya bisa dilihat di Google Drive yang saya share linknya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa teman-teman kalau mau komen silakan, mau saran juga silakan. Kita akan diskusi. Mudah-mudahan saya konsisten untuk bisa jawab semua yang masuk. Kalau bisa pertanyaannya jelas ya tentang apa, bagaimana gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.